Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu menyertai, menopang tiap langkah hidup kita. Saudara, mari dengan penuh ucapan syukur kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, segala berkat yang Tuhan telah curahkan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan oleh karena itu damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bila pagi ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami, untuk melanjutkan aktivitas kami. Semata semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan hikmat dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub. Mari kita perhatikan Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi perhatian kita menunjukkan dengan jelas Ayub adalah seorang yang saleh. Bahkan kalau kita meneruskan pembacaan kita, maka kita akan menemukan betapa salehnya hidup Ayub itu. Bahkan setan atau manusia pun itu juga tidak mampu menunjukkan di mana letak dari kesalahan Ayub. Bahkan di dalam ujian-ujian yang terberat yang bisa terpikir oleh seorang manusia, Ayub menjalaninya dengan takut akan Allah. Ia hidup tanpa celah. Sudah menarik sekali kehidupan dari Ayub. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Yang kita bisa pelajari dari Ayub adalah kesalehan itu bukan berarti kesempurnaan. Tetapi itu berarti bahwa dalam segala setiap situasi, kondisi yang kita alami, kita bertindak dengan benar. Jika kita bersalah terhadap seseorang, kita mau mengakui kesalahan tersebut dan minta maaf. Jika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita dengan sungguh hati mau bertobat dan kembali untuk hidup menaati Tuhan. Nah, saudara, seringkali cara kita mengatasi dosa sama pentingnya dengan dosa itu sendiri. Ketika kita sadar akan pelanggaran kita, bagaimana kita telah memberontak kepada Allah, maka saudara, di saat yang bersama kita perlu berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk kita berubah, bertobat, dan mengatasinya. Meninggalkan segala dosa untuk kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Jika kita berusaha menyembunyikan dosa atau menyangkalinya, atau bahkan saudara kita mencari pembenaran diri, atau mungkin kita menyalahkan orang lain, saudara, justru waktu-waktu itu kita akan melihat bagaimana dosa kita menjadi lebih buruk. Ini yang kita bisa pelajari dari hidup Ayub. Ia bukan orang sempurna, tetapi ia adalah orang saleh yang tahu bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana ia harus bersandar kepada Tuhan, bagaimana dia harus takut akan Tuhan. Saudara, itu yang membuat Alkitab mencatat Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau hidup benar di dalam relasi kita dengan Tuhan dan orang lain? Jika kita gagal memperlakukan orang lain sebagaimana seharusnya, apakah kita juga mau dengan sungguh hati meminta maaf dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan kita? Demikian pula ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, maukah kita dengan sungguh hati datang kepada Tuhan, minta pengampunannya, bertobat,
dan tinggalkan dosa itu. Saudara, mari kita teladani hidup Ayub. Sembari kita terus memohon, Tuhan, pimpin langkah hidupku. Tolong aku di dalam segala kelemahanku. Jaga pikiranku, jaga perkataanku, jaga tindakanku. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan dan hidup berdampingan dengan sesama kami. Kami tahu kami bukanlah orang sempurna. Kami punya banyak lemah dan salah. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Beri kami hikmat kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam diri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.